Hi, welcome to New Trading Journey. Jadi ini aku udah malam, seperti biasa aku kayaknya belakangan ini bikin video pembukaan itu malam-malam. Jadi ya seperti ini, aku udah nggak pakai makeup, bener-bener anggap aja bar face, cuma pakai skincare malam doang. Dan ini aku lagi breakout, kelihatan banget kan kalau wajahku itu ada jerawat-jerawatnya karena biasa perempuan lagi masalah hormonal tiap bulan, terus habis itu juga ada hal-hal yang membuat kepalaku belum dingin, jadi akhirnya muncul di wajah seperti ini. Jadi tadi itu aku ke Perpus Bung Karno yang pada awalnya aku berencana untuk pinjam The Black Book lagi, karena memang rencananya aku bener-bener mau menyelesaikan itu, dan aku rencananya mau pinjam satu buku itu aja aku bakalan selesaikan dalam waktu peminjaman 2 minggu, karena aku pikir karena aku pikir 2 minggu itu ada waktu-waktu dimana aku bakalan sulit menemukan waktu untuk membaca. Jadi beberapa hari ke depan, beberapa hari, hampir seminggu ke depan itu aku ada hal-hal yang harus aku kerjakan. Aku mau keluar kota, jadi aku pikir aku bakalan kesulitan untuk membaca, dan makanya rencananya aku cuma mau pinjam The Black Book. Dan kalaupun aku keluar kota itu mungkin aku nggak bakalan bawa buku itu, karena The Black Book itu lumayan tebel, dan kalau aku keluar-keluar itu kayaknya bawanya ribet gitu loh, rencana awalnya. Tapi seperti biasa, rencanaku itu sering banget gagalnya, karena ternyata waktu aku ke Perpus Bung Karno baru masuk ngeliat rak novel, ternyata aku menemukan satu novel yang emang bener-bener pengen aku baca, yang udah aku masukkan ke antrian di Epusnas itu cukup lama. Dan setauku di Perpus Bung Karno itu belum ada, setauku sejauh ini. Cuman ternyata waktu aku ke Perpus tadi itu aku menemukan ini. Kan yang di video sebelumnya yang Yellow Face itu aku bilang kalau Yellow Face itu adalah novel ketiga dari R.F. Kuang yang aku baca, karena sebelumnya aku udah baca The Poppy War sama The Dragon Republic. Terus aku berencana untuk baca The Burning God, cuman belum dapat pinjaman di Ipusnas, dan di Perpus Bung Karno itu nggak ada setauku. Cuman ternyata ini udah ada, dan ini beneran baru, ini baru masuk itu di bulan Februari. Tapi mungkin sebelum masuk ke rak itu mungkin ada proses pendaftaran atau gimana, aku juga nggak tahu. Jadi ini beneran aku baru ngeliat di rak, dan ini belum pernah dipinjem sama siapapun, karena yang di bagian belakangnya itu bener-bener masih kosong gitu loh. Dan ini aku doang yang pinjem tadi, dan kelihatan banget kalau ini beneran masih bener-bener baru. Jadi aku memutuskan kayaknya yang itu aku gagalkan aja, aku mau pinjem ini aja, aku mau baca ini sebelum ini dipinjem sama orang lain, karena biasanya kalau untuk novel-novel yang seperti ini bakalan jadi incaran orang-orang kayak gitu. Dan ini kalau yang aku lihat di perpus tadi itu cuma ada 2 piece, ya 2 eksemplar doang, jadi aku pinjem. Terus kan karena novel ini kan aku pikir novel ini kan cukup tebel ya, jadi kayaknya kalau aku pinjem 2 novel, kalau yang satunya itu The Black Book, kayaknya nggak mungkin, nggak nutut waktunya. Jadi aku memutuskan untuk pinjem satu novel lain yang lebih tipis. Dan kupikir mungkin kalau yang ini aku bakalan baca nanti kalau udah agak tenang, kalau aku udah tenang di rumah, kalau aku nggak kemana-mana, aku bakalan baca ini. Cuman kalau waktu aku keluar, kalau aku pas di luar kota itu, aku pengen tetap bawa buku. Kalau yang ini kan kayak nggak mungkin, ini juga gede banget, ini bahkan ukurannya lebih gede dari The Black Book, makanya aku pinjem satu novel lainnya. Yang ini juga udah aku kepo, aku penasaran sama ceritanya, yang judulnya Lukisan Dorian Gray. Ini kalau dalam bahasa Inggris itu The Picture of Dorian Gray, aku lupa. Pokoknya ini pernah dibahas sama Emmy Ritz
yang itu adalah booktuber favoritku, jadi aku penasaran sama ceritanya karena dia bilang itu bagus, jadi aku akhirnya pinjem ini. Dan ini bakalan aku bawa waktu aku keluar kota, jadi kan agak kecil gitu loh, jadi kalau masuk ranselku yang kecil yang biasanya aku bawa kemana-mana itu masih cukup. Jadi rencanaku seperti itu, dan kayaknya ini aku bakalan baca lebih dulu sih daripada yang ini, karena besok lusa itu aku udah berangkat. Besok lusa sampai 4 hari ke depannya aku bakalan membaca ini, terus habis itu baru aku baca yang ini. Terus waktu aku coba cari di Ipusnas, sayangnya yang ini gak ada, terus yang ini ada tapi tetap dalam antrian. Jadi ini aku bakalan baca lewat fisiknya aja karena di Ipusnas gak ada. Jadi rencanaku seperti itu. Ini bakalan jadi video pembukaanku untuk, nggak tahu yang ini atau yang ini, pokoknya salah satu yang aku selesaikan lebih dulu. Mungkin yang ini, I think. Lama sekali gak jalan di sini. Hari Minggu. I'm back. Akhirnya di rumah lagi setelah kemarin itu ya. Baru kemarin aku sampai rumah, terus sebenarnya siang, cuman sorean sampai malam itu aku sakit kepala, jadi aku nggak bikin video dan aku tidak membaca. Jadi beberapa hari ini aku kan keluar kota dan sebenarnya aku juga bawa buku kan. Yang ini sesuai rencana aku bawa ini karena ini lebih gampang dibawa daripada yang segede kamus ini. Jadi yang ini belum dibaca sama sekali. Kalau yang ini aku udah baca. Selama keluar kota itu sebenarnya aku baca sih, cuman nggak terlalu banyak karena ya satu dan lain hal susah banget kayaknya kalau
aku keluar itu mau baca dengan lebih fokus itu susah. Jadi aku cuma baca sedikit-sedikit waktu aku ada kayak di kafe. Beberapa kali aku ke kafe, dan kalau di kafe itu lumayan lah bisa membaca, tapi selain itu agak susah. Jadi untuk novel ini aku udah baca hampir setengah, padahal besok itu adalah tepat 7 hari aku pinjam novel ini, sedangkan yang ini aja aku belum baca sama sekali. Jadi rencananya aku mau membaca ini secepat mungkin, karena seharusnya besok waktunya pengembalian, jadi besok itu aku masih perpanjang lagi 1 minggu lagi, dan semoga ini kalau bisa hari ini selesai atau paling lambat itu besok. Terus habis itu aku mau baca yang ini, dan aku nggak yakin apakah aku bisa menyelesaikan ini dalam waktu 1 minggu. Jadi untuk novel yang ini sejauh ini kan ini novel klasik ya, novel horor gotik klasik yang terbit pertama kali itu di tahun 1800 berapa gitu kalau nggak salah, aku juga lupa. Dan ternyata aku nggak tahu, aku nggak terlalu suka novel-novel yang seperti ini. Kan yang sebelumnya itu aku udah pernah baca novel yang judulnya apa, Phantom of the Opera. Nih itu aku nggak terlalu suka, meskipun banyak orang yang suka novel-novel klasik itu suka sama itu. Novel yang genrenya juga mirip sama ini. Terus ternyata yang itu aku nggak terlalu suka karena bagiku terlalu drama banget, ceritanya itu aneh, dan aku terutama nggak suka sama karakter yang cewek, yang aku juga udah lupa siapa karakter ceweknya. Kalau yang ini bagiku juga kayak apa ya, mungkin karena memang tidak sesuai zaman sekarang, zamanku hidup, makanya aku merasa kayak aneh, kayak drama banget gitu loh, kayak drama-drama opera banget gitu menurutku. Tapi nggak tahu, sejauh ini aku masih baca setengah, belum sampai setengah sih. Jadi aku mau lanjutin baca, semoga hari ini aku bisa menyelesaikan untuk baca ini. Jadi sekarang aku sampai ke halaman 120 dari berapa halaman? Dari 274 halaman, jadi anggap aja kurang 150 halaman. Aku mau kebut, oke? Jadi aku mau tutup kameraku aja biar aku lebih fokus. Jadi aku nggak kepikiran mau buat kayak mindah-mindah angle gitu. Jadi aku mau serius baca kali ini. Tambahan aja, aku mau cerita sedikit aja sih tentang kemana aku pergi beberapa hari belakangan ini. Jadi beberapa hari belakangan ini, 4 hari tepatnya, aku itu pergi ke Malang. Dan kalau kalian pernah nonton videoku, beberapa video aku pernah cerita kalau aku dulu itu kuliah di Malang, di Universitas Negeri Malang, dan ngambil jurusan sastra, lebih tepatnya prodinya pendidikan bahasa Inggris. Dan kemarin itu aku menyempatkan, kemarin lusa aku menyempatkan diri untuk datang ke kampusku, ngeliat gedung tempat biasanya aku kuliah itu. Nggak sampai muter-muter, aku cuma ngeliat satu gedung aja, karena sebenarnya waktu itu aku nggak tepatnya bukan pengen ke kampus sih, sebenarnya aku mau nyobain kafenya itu yang tempatnya itu beneran nempel di kampus, dan itu ada di dekat gedungku biasa kuliah. Jadi kayak apa ya, itu mungkin nggak tahu itu kafenya kampus atau gimana, aku juga nggak ngerti, karena halamannya beneran kayak bener-bener sehalaman sama kampus gitu loh. Jadi sekalian aja aku jalan sedikit buat ngeliat kampusku yang dulu. Karena aku datang ke situ pas hari Minggu, jadi aku nggak ngeliat mahasiswa gitu loh. Padahal kan aku pengen gitu ngeliat kayak adik-adik tingkatku itu kayak apa mereka kuliah, terus gedungnya mungkin kalau aku bisa masuk itu seperti apa. Cuman sayangnya karena aku datangnya hari Minggu, jadi nggak ada anak-anak kuliah. Ada, cuman bukan yang beneran lagi kuliah gitu loh, mereka kayak lagi melakukan kegiatan yang lain. Terus gedungku yang biasanya aku pakai buat kuliah, yang namanya gedung Q3 atau Q3, aku nggak tahu sekarang namanya gedungnya apa, tapi ditulis di depan itu ada tulisannya Fakultas Sastra. Itu biasanya aku kuliah di situ. Itu ternyata pintunya ditutup semua. Dulu itu seingatku ada satu pintu kecil itu yang nggak ditutup gitu loh. Dulu nggak ada pintunya kalau nggak salah, cuman sekarang ternyata ada pintunya, dan jadi gedungnya itu benar-benar ditutup semua, jadi aku nggak bisa ngeliat ke dalamnya seperti apa. Aku jadi kangen kuliah. Dulu waktu aku kuliah di situ tuh, kan tempatku kuliah itu sebenarnya ada gedung yang belakang sama gedung yang depan. Nggak sih,
pokoknya ada gedungnya agak terpisah lumayan jauh. Yang biasanya aku pakai itu yang gedung Q3, dan gedung Q3 itu beneran menghadap ke Matos, Malang Town Square. Jadi mall-mall di Malang yang terkenal itu Matos itu beneran tinggal nyebrang jalan gitu loh. Jadi kalau aku lagi jam kosong atau lagi istirahat itu aku sering banget jalan dari gedungku kuliah itu nyebrang jalan buat ke mall, terus nanti balik lagi kalau ada kuliah lanjutan di sore hari. Jadi seperti itu biasanya aku kuliah itu kayak ya gitu, antara kuliah sama nge-mall. Padahal nggak punya duit sebagai mahasiswa, ya cuma jalan-jalan doang sih. Jadi kemarin itu aku mencoba untuk melakukannya lagi, dari jalan kaki dari gedung Q3 terus nyebrang ke mall, terus habis itu balik lagi ke gedung Q3 itu mengingat masa lalu. Jadi seperti itu, cerita singkat aja. Denger gak sih? Itu mak bapak gue lagi bersih-bersih, dan mereka itu kalau lagi bersih-bersih, lagi bersemangat, mumpung ini hari libur karena ini tanggal 1 Mei, biasanya mereka nyalain lagu musik something like that. Dan ini udah dari tadi. Sebenarnya aku juga udah bersih-bersih, udah beres. Sekarang aku udah lumayan santai, terus aku mau ngomongin tentang buku ini yang sampai sekarang ternyata aku belum selesai baca. Ini di hari apa nih? Hari Kamis tanggal 1 Mei, dan tinggal sedikit lagi sih. Aku nggak tahu aku bakalan bikin review lengkapnya itu kapan. Mungkin besok, karena nanti malam kayaknya ada hal yang harus aku kerjakan sore sampai malam itu kayaknya nggak bisa. Jadi besok aja ya, nunggu keadaan juga rumah lagi sepi, jadi nggak ada gangguan apapun. Jadi untuk novel ini aku mau ngomongin garis besar yang ada di kepalaku sekarang sebelum aku lupa. Semoga besok aku bisa nambahin lebih banyak lagi. Jadi untuk novel ini, yang pertama yang harus aku komen adalah covernya. Sumpah aku benci banget sama covernya. Covernya ini kan menggambarkan tentang Dorian Gray yang dia itu dilukis, dan Dorian Gray itu ceritanya ganteng banget, terus lukisannya itu menggambarkan kalau betapa tampannya dia. Terus habis itu ternyata lukisannya itu berubah seiring waktu, berubah seiring waktu. Jadi si Dorian Gray ini dia itu semacam berdoa, dan doanya ini ternyata dikabulkan entah oleh setan atau oleh Tuhan, aku juga nggak tahu. Di sini nggak jelas ceritanya seperti apa. Dia berdoa bahwa semakin dia menua atau semakin banyak hal-hal buruk, hal-hal jahat yang dia lakukan, yang berubah itu adalah lukisannya, bukan dirinya. Karena ada semacam kepercayaan di masa itu, di masa itu, di lingkungannya dia, bahwa semakin wajah seseorang itu semakin dia tua akan berubah. Ya itu pasti, sampai sekarang pun juga seperti itu. Cuma juga ada kepercayaan bahwa semakin banyak hal yang dilakukan, semakin jahat seseorang atau semakin banyak ilmu yang dia miliki, wajah seseorang itu juga akan semakin buruk. Jadi kalau wajah tampan yang murni itu biasanya hanya dimiliki oleh orang-orang muda yang dia itu masih lugu, masih polos, dan masih belum banyak ilmu. Jadi Dorian Gray ini berharap bahwa dia akan tetap tampan dan terlihat lugu, sedangkan lukisannya itulah yang berubah. Dan jadi makanya gambarnya seperti ini. Ini setengah wajah itu kayak wajahnya Dorian Gray yang asli, mungkin if I'm not mistaken, berdasarkan pemahamanku. Terus habis itu ini setengah wajahnya ini adalah wajah dari si lukisan yang berubah seiring waktu, karena ternyata Dorian Gray ini banyak melakukan hal-hal yang sadis, hal-hal yang jahat. Jadi covernya seperti ini. Sebenarnya ya cocok sih. Ya covernya menggambarkan isi dari novel ini. Cuman sayangnya kayak kurang artistik menurutku. Terus kayak novel-novel murahan gitu loh menurutku. Terus kayak novel murahan di zaman dulu banget. Padahal untuk novel yang ini dicetak itu tahun 2015 kalau nggak salah. Harusnya kan belum terlalu lama gitu loh. 2015 itu tuh udah modern. Jadi kenapa covernya seperti ini? Terus pilihan fontnya juga kayak nggak banget gitu loh. Pokoknya kayak menyebalkan banget, nggak estetik sama sekali. Jadi seperti itu komen pertama. Terus habis itu komen kedua, ini ada 3 tokoh utama di novel ini. Yang pertama adalah Dorian Gray, ini adalah tokoh utamanya. Terus habis itu si pelukis yang melukis lukisan Dorian Gray itu namanya Basil Hallward, if I'm not mistaken. Terus habis itu juga ada
seorang bangsawan yang menjadi sahabat dari Dorian Gray, yang dia itu memberikan pengaruh-pengaruh buruk kepada Dorian Gray yang namanya Lord Henry. Udah segitu aja, mungkin bakalan aku bahas lebih lanjut itu besok. Terus habis itu untuk ceritanya gimana ya, bagiku mungkin karena ini adalah novel-novel klasik, novel horor gotik, jadi ceritanya bagiku kayak ketika aku membaca ini aku jadi membayangkan menonton drama, kayak drama di teater gitu loh, yang oh sayangku, oh betapa cantiknya dirimu, kayak gitu-gitu gitu loh, kayak benar-benar terlalu dramatis. Jadi kayak aneh, cara mereka berkomunikasi itu aneh, mengungkapkan perasaannya itu bagiku aneh. Mungkin emang karena tidak sesuai seleraku dan tidak, ya zamannya udah berbeda, jadi seperti itu. Terus habis itu juga apalagi ya, garis besarnya aja ada gap waktunya cukup panjang. Jadi di awal novel ini Dorian Gray ini kalau nggak salah umurnya baru sekitar 19 tahun, pokoknya baru belasan, dan dia itu masih sangat muda. Terus habis itu dia dilukis, dia melakukan sebuah kesalahan besar pertama yang membuat lukisannya berubah, dan itu membuat Dorian Gray kaget karena ternyata doanya itu dikabulkan entah oleh setan atau oleh Tuhan. Terus setelah kejadian itu ada gap yang lumayan jauh. Dorian Gray ini diceritakan udah dewasa, sekitar umur 32 tahun. Ya, pokoknya setelah dia remaja itu, setelah dia melakukan kesalahan pertamanya itu ada gap yang panjang dan langsung masuk ketika umurnya sekitar 30 tahunan, dan itu kayak aneh bagiku, kayak terlalu jauh gitu loh kekosongan waktunya. Ya meskipun diceritakan bahwa selama dia remaja sampai dewasa itu dia melakukan banyak hal, mempelajari banyak hal dan melakukan banyak hal, cuman rasanya kayak terlalu tiba-tiba aja gitu, dari remaja, anggap aja dari remaja terus tiba-tiba jadi dewasa. Jadi seperti itu. Aku kurang dikit lagi sih, kurang sekitar 20 halaman lagi. Ya pastinya kalau tinggal 20 halaman harusnya hari ini selesai sih. Jadi besok aku bakalan lanjutin lagi reviewku tentang novel ini, The Picture of Dorian Gray, atau dalam bahasa Indonesia itu lukisan Dorian Gray. Kali ini penampilanku agak niat ya sebenarnya. Soalnya aku pikir di videoku yang ini kayaknya kebanyakan aku cuma pakai baju biasa yang biasanya buat seharian di rumah, pakai kaos, pakai daster, pakai apapun yang biasanya aku pakai buat nyantai sampai tidur. Jadi aku berpikir bahwa untuk penutupan kali ini aku pakai sesuatu yang agak lumayan gitu loh, biar agak terlihat videoku ini, kontenku ini agak serius begitu. Jadi sebenarnya ini bajuku lebaran kemarin ya, yang aku beli, terus ternyata waktu lebaran belum sempat aku pakai. Jadi di video kali ini aku pakai baju ini untuk pertama kali. Belum pernah aku pakai, jadi mungkin setelah bikin video ini kan aku lepas lagi ya, nggak mungkin aku pakai seharian di rumah, ngapain. Mungkin nanti waktu aku ke perpus hari Rabu besok aku bakalan pakai baju ini lagi. Seperti itu. Jadi kali ini aku mau membahas novel yang udah selesai aku baca, lukisan Dorian Gray ini beberapa hari yang lalu. Berapa hari yang lalu ya? Aku lupa. Di hari Kamis. Ini BTW hari apa? Aku juga lupa. Ini hari Senin. Jadi novel ini udah selesai aku baca di hari Kamis, tapi baru sempat aku bahas review penutupnya di hari Senin hari ini. Jadi kan udah aku bilang sebelumnya di videoku yang sebelumnya itu, waktu aku belum selesai baca, cuman tinggal sedikit lagi sih, kalau ternyata aku nggak suka sama novel ini karena gaya penulisannya, gaya penceritaannya, dan itu sampai ending pun aku juga tetap sama. Cuman aku nggak bisa bilang kalau novel ini buruk. Sebenarnya kalau dipikir lagi, untuk kontennya, untuk konten dari novel ini tuh bagus gitu loh menurutku. Ada kayak pesan moralnya di sini. Jadi di sini kan diceritakan bahwa Dorian Gray ini punya sebuah lukisan, yang lukisannya itu bisa berubah kalau Dorian Gray ini melakukan sebuah kesalahan, melakukan dosa. Semakin banyak dosa yang dilakukan Dorian Gray, lukisannya itu akan semakin buruk. Contohnya kalau dia ini melakukan kesalahan kayak menyakiti hati seorang perempuan, karena di sini dia pernah menyakiti hati seorang perempuan, kayak
membatalkan janji nikah mereka, janji kalau dia bakalan menikahi perempuan itu, karena si perempuan ini ternyata mengecewakannya, padahal itu adalah kesalahan kecil menurutku dari novel ini. Si lukisan ini berubah wajahnya yang dari tampan tersenyum terlihat seperti laki-laki yang polos, ternyata senyumnya itu berubah menjadi senyum yang bengis. Itu salah satu contoh. Terus habis itu ketika Dorian Gray ini melakukan penghilangan nyawa, ternyata si lukisannya ini juga berubah, kayak ada bercak-bercak darahnya. Jadi perubahan yang dialami oleh lukisannya ini menyesuaikan dengan apa yang dilakukan oleh Dorian Gray. Dan ini menurutku pesan moralnya adalah, andaikan jiwa kita ini bisa dilihat, andaikan andaikan apa yang kita lakukan, dosa-dosa apa, perbuatan apa itu bisa terlihat di tubuh fisik seperti yang terlihat di lukisan Dorian Gray, maka kita akan terlihat buruk gitu loh. Meskipun kita berusaha untuk terlihat tampan, selalu tampan seperti Dorian Gray, tapi ternyata andaikan kesalahan kita, dosa-dosa kita selama hidup itu bisa terlihat, orang lain itu akan merasa takut melihat kita, seperti Dorian Gray ini merasa takut ketika melihat lukisannya sendiri, padahal dia juga tahu kalau lukisannya itu berubah karena memang dirinya yang melakukan kesalahan, melakukan dosa-dosa sehingga lukisannya berubah. Jadi seperti itu, ada pesan moralnya gitu loh. Jadi kita harusnya berperilaku baik, bukan hanya berpenampilan baik, tapi juga berperilaku baik kepada orang lain, biar tidak biar tidak menyakiti hati orang lain sih. Tapi untungnya, ini bukan untung juga sih, ya untung ruginya bahwa setiap kesalahan yang kita lakukan itu kebanyakan tidak bisa dilihat oleh orang. Jadi pesan moralnya seperti itu. Ada sisi filosofisnya sebenarnya, cuman cara penceritaannya aku tetap tidak suka karena bagiku terlalu dramatis, seperti aku nonton drama satu seperti itu. Terus habis itu juga tidak terlalu jelas menurutku apa dosa-dosa apa saja yang telah dilakukan Dorian Gray sampai lukisannya itu begitu menakutkan. Yang jelas terlihat, yang jelas diceritakan di sini hanya dosa pertamanya, terus juga dosa terakhirnya aja. Sedangkan dosa yang di antara itu, yang ada di gap itu, tidak dijelaskan secara gamblang gitu loh. Jadi kayak nggak jelas, nggak tahu Dorian Gray ini melakukan apa sampai lukisannya itu benar-benar menakutkan, sampai menakutkan Dorian Gray sendiri yang udah tahu kalau itu adalah kesalahannya sendiri. Jadi di sini ada, kan aku udah bilang sebelumnya kalau ada gap waktu. Nah, setelah gap waktu itu sebenarnya diceritakan apa aja yang dilakukan Dorian Gray. Jadi karena dia itu merasa bahwa dirinya aman, merasa bahwa dirinya itu wajahnya, fisiknya tidak akan berubah meskipun dia ini belajar banyak hal atau melakukan banyak hal. Di situ dituliskan bahwa Dorian Gray itu mempelajari banyak hal yang membuat dia itu tertarik. Contohnya dia itu tertarik sama musik. Dia belajar musik sampai dia juga mengkoleksi kayak alat-alat musik tradisional yang sangat-sangat unik dari seluruh dunia. Terus juga dia itu tertarik sama kain-kain yang unik-unik juga. Jadi dia koleksi berbagai macam kain, bahkan ada kain juga dari Indonesia. Di sini disebutkan bahwa dia juga mengkoleksi kain itu. Ya, terus habis itu dia juga mempelajari lukisan, kayak lukisan zaman kerajaan dulu yang ada di dinding-dinding, yang ada di mana-mana. Pokoknya dia mempelajari banyak hal yang membuat dia itu tertarik, karena dia merasa aman. Meskipun dia banyak belajar, meskipun dia banyak melakukan kesalahan pun, wajahnya, fisiknya tidak akan berubah. Cuman ya seperti itu, hanya apa aja yang dia pelajari selama hidupnya, selama di gap waktu itu. Cuman tidak jelas apa yang dia lakukan sampai membuat orang-orang yang dulunya dekat dengan dia, orang-orang yang menyukai dia, yang mengagumi ketampanannya itu, belakangan itu jadi kayak menghindari dia, kayak takut, kayak benci sama dirinya gitu loh. Jadi nggak jelas gitu apa yang dia lakukan. Yang jelas, kesalahan yang jelas dilakukan oleh Dorian Gray yang ditulis di novel ini itu hanya ada di kesalahan pertama dan kesalahan terakhir. Itu aja sih. Kalau
Kalau orang lain bilang mereka suka sama novel ini, aku bisa paham kenapa mereka suka sama novel ini, karena memang ada sisi filosofisnya yang bisa diambil kesimpulannya, yang bisa dipelajari. Cuman untuk gaya penulisannya tidak cocok denganku. Mungkin cocok dengan orang lain, mungkin cocok dengan kalian, tapi tidak denganku. Jadi reviewku terakhir tentang lukisan Dorian Gray atau The Picture of Dorian Gray seperti itu. Aku nggak bisa bilang kalau ini novel yang buruk, enggak, tapi memang tidak sesuai aja sama selera aku. Seperti itu. Jadi sekian reviewku. Terima kasih udah nonton. See you next time. Goodbye.